kita saling mendukung. Pak Anies langsung kita percaya, karena Pak Anies sudah punya bukti. Pimpin DKI rakyat sejahtera. Kalau yang lain saya belum yakin, takut fakir miskin tambah sengsara. Panis, panis, panis. Geser sedikit. Halo, sanggup. Halo, anak muda. Bapak Anies Rashid Baswedan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Abi Hidayat Wali, yang saya hormati seluruh simpul relawan, seluruh warga, para pejuang-pejuang yang penuh semangat untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, senang sekali bisa kembali ke tanah Aceh, kembali ke bumi Pasai dalam suasana perjuangan yang penuh dengan semangat pada hari ini. Ibu bapak, saya datang bersama rombongan dan saya datang bersama istri. Boleh istri saya ajak ke depan? Ayo, Bu Mary datang ke depan. Kita berdua di depan Bapak ya. Ini saya catat nih, sebentar. Ibu, kata hari ini Bu. Kata hari ini Bu. Ibu orang Aceh. Kalau boleh nyapa sebentar, Pak Haba Wajir Aceh. Ini kali apa aja Bu? Iya, belum jam makan siang ya. Insya Allah di sini bisa pada makan siang semuanya. Saya tiba di Aceh bulan Desember tahun lalu bersama-sama di Banda Aceh, dan pada waktu itu semua menyerukan Pak Anies, kita ingin Indonesia yang lebih adil, Aceh yang mendapatkan keadilan. Karena tanah ini adalah tanah yang melahirkan pejuang-pejuang. Tanah ini penuh dengan sejarah orang-orang yang harumnya melampaui waktu, yang namanya dikenang bukan karena kompromi, bukan karena kolaborator, tapi karena selalu siap melawan ketidakadilan. Ketika kolonialisme datang ke Nusantara,
rakyat Aceh tidak memberikan tempat untuk kolonial berada di tanah Aceh. Tempat yang Belanda tidak pernah bisa masukin, namanya apa? Aceh. Di sini orang-orang yang teguh, orang-orang yang konsisten, istiqomah, dan konsistensi untuk menghadirkan keadilan itu ditunjukkan juga. Tadi diceritakan oleh Bapak Ahmad Ali, putra Aceh bernama Surya Paloh. Kalau dia mau hidup nyaman, usia sudah 72 tahun, beliau memilih untuk melakukan pilihan yang tidak sederhana, mencalonkan untuk perubahan, dan sesudah itu mendapatkan banyak sekali tekanan, ancaman. Dan apa yang terjadi? Apakah beliau melunak? Apakah beliau takluk? Apakah beliau tunduk? Dia meneruskan tradisi pejuang putra-putra Aceh. Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Begitu memutuskan saya berjuang untuk keadilan, saya berjuang untuk perubahan, semua dihadapi. Insya Allah Allah bukakan pintu keberhasilan. Begitu juga dengan di sini. Ini adalah tanah modal. Republik ini berhutang besar pada Aceh. Republik ini berhutang luar biasa besar pada Aceh. Dan hutang itu belum sepenuhnya dilunasi untuk Aceh. Karena itu ke depan kita ingin memastikan bahwa undang-undang untuk kekhususan Aceh bisa kita lanjutkan, dan kita pastikan bahwa semua anggaran yang menjadi hak warga Aceh bisa dikembalikan ke Aceh. Saya mendapatkan catatannya, saya lihat catatannya Bapak Ibu sekalian, betapa di tempat ini kemajuan belum dinikmati oleh semua. Pembangunan belum dirasakan oleh semua. Betul? Undang UPA belum terlaksana dengan tuntas. Betul? Karena dan apalagi kita punya desentralisasi, tapi cuma di atas kertas. Kita kembalikan bahwa rakyat Aceh punya kemampuan dan bisa menjalankan desentralisasi itu. Karena itu kita merasa penting untuk nantinya ada badan khusus untuk percepatan pembangunan di Aceh. Dilakukan kalau perlu perpanjangan agar penggunaan dana dari UPA ini dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang selama ini belum mendapatkan manfaat. Setuju? Baik sekalian, kita kembali ke Aceh bukan sekedar untuk berjumpa dan bersalaman. Kami datang ke Aceh untuk berkata berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian, cukup sudah ketimpangan dirasakan rakyat Aceh. Harus berubah. Setuju? Harus adil. Setuju? Negeri ini kaya raya dan Indonesia pernah ditopang. Ada masa di mana 50% pendapatan APBN dikirimkan dari Aceh. Hari ini kita harus tuntaskan. Insya Allah 2024 menjadi sejarah baru untuk Aceh ke depan. 2024 dimulainya babak baru untuk Aceh yang sejahtera. Yang tertinggal dipercepat kesejahteraannya. Yang sudah besar tidak perlu dimusuhi, biarkan tambah besar, tapi yang kecil jangan terus makin kecil. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Setuju? Tapi itu semua tidak bisa terjadi hanya dengan kita berkumpul di lapangan. Tidak bisa terjadi dengan demonstrasi, tidak bisa terjadi dengan surat, tidak bisa terjadi dengan protes. Yang dibutuhkan namanya kewenangan. Kewenangan.
Tanpa kewenangan kita tidak bisa membuat perubahan. Betul? Saya beri contoh Ibu. Bapak Ibu, di Jakarta dulu ada satu tempat. Tempat itu namanya Alexis. Ada yang tahu? Kok bisa tahu Alexis di sini? Baca media. Yang penting jangan pernah ke sana ya. Jangan pernah ke sana. Tahunya dari 3 aja cukup. Tidak perlu inspeksi Bapak Ibu ya. Dan sudah tidak ada soalnya ya. Tempat maksiat diprotes, di demo, para ulama, para tokoh masyarakat memprotes, minta ditutup, tidak bisa ditutup. Entah siapa yang ada di belakangnya, tidak pernah bisa ditutup. Lalu 2017 terjadi pergantian gubernur. Gubernur baru masuk di Jakarta. Apa yang terjadi? Alexis ditutup. Cukup dengan selembar kertas dan 1 tanda tangan. Tidak perlu ribuan berdemonstrasi, tidak perlu ribuan memprotes, cukup selembar kertas dan 1 tanda tangan, habis tempat maksiat itu. Itulah kewenangan Bapak Ibu sekalian. Bila kita ingin Aceh mendapatkan porsi yang lebih besar untuk anggaran, bila Aceh ingin kesejahteraan program-programnya datang ke Aceh, maka berikan tanda tangan itu dan nanti programnya dilaksanakan di Aceh ini. Itulah tugasnya ketika kita nanti tanggal 14 Februari. Bapak Ibu sekalian, yang tanda tangan adalah mereka yang nanti dipilih. Tapi yang membuat tanda tangan itu terjadi adalah tusukan Bapak Ibu sekalian di TPS. Tusukan Bapak Ibu yang menentukan kepada siapa tanda tangan itu diberikan, kepada siapa kewenangan itu diberikan, pada siapa diberikan, pada siapa diberikan, pada siapa diberikan. Biiznillah, kemenangan itu bukan kemenangan satu orang, bukan kemenangan satu partai, bukan kemenangan satu koalisi, tapi kemenangan bagi rakyat Aceh untuk yang lebih adil di masa depan. Itulah sebabnya kita berkumpul di sini menyamakan komitmen kita. Ini kalimat-kalimat yang direkam, kalimat-kalimat yang dicatat, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh rakyat Aceh, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bersama-sama di sini berkomitmen, insya Allah dengan perubahan yang dimenangkan, maka rakyat Aceh akan dimenangkan untuk lebih sejahtera, lebih adil. Tidak boleh lagi di Aceh ini ada yang tertinggal, apalagi kaum perempuannya. Aceh punya tradisi perempuan-perempuan pejuang, perempuan-perempuan teladan, perempuan-perempuan terdidik. Di saat banyak tempat perempuan tidak terdidik, di Aceh semua perempuan sudah melek huruf. Betul? Ini harus dikembalikan. Dan kalau ini bisa kita kembalikan, insya Allah kita semua nanti bisa menengok ke belakang. Ibu bapak yang hadir di sini, berada di lapangan ini, terik matahari memang panas. Betul Bapak sekalian? Tapi Bapak Ibu nanti bisa bilang, di saat Aceh di persimpangan jalan, di saat Indonesia di persimpangan jalan, jalan menuju kesejahteraan dan jalan yang membiarkan ketidakadilan, saya memilih berjuang. Saya tidak duduk diam di rumah dan menonton. Saya datang ke lapangan ini, saya ikut berjuang di lapangan ini. Saya ikut menjadi bagian yang melakukan perubahan. Siapa itu ibu bapak sekalian di sini? Bisa ibu katakan pada diri bapak ibu, katakan pada anak, pada saudara, bahkan pada anak cucu nanti. Di kemudian hari ketika Aceh sudah berubah, ibu bapak bisa bilang, ada tanganku di perubahan itu.
tusukkan suaraku di perubahan itu, dan ada kehadiranku menjangkau semua untuk terjadinya perubahan. Saya berada di depan menerima amanat ini, tetapi perjuangannya bukan satu orang, perjuangannya oleh semua yang ada di sini. Insya Allah perjuangan kita dimudahkan. Saya ingin meminta kepada satu perwakilan dari masing-masing partai pendukung, satu dari partai lokal, satu masing-masing dari partai nasional untuk berdiri depan sini, di belakang saya, satu-satu saja. Nah, Ibu, dan kami saling mencintai dan kami berdua mencintai Aceh. Saya tidak datang sendirian, datang berdua dengan istri, dan kita ingin sujud kita di tempat ini, air wudhu yang diambil tempat ini, air wudhu dan sujud yang kita bawa kenangannya pulang ke Jakarta nanti. Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, apakah siap untuk menjangkau tetangga? Siap menjangkau warga semua? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jangkau semuanya, siap? Katakan kepada semua, kami ingin perubahan. Ibu bapak semua ingin perubahan. Mari kita bersama-sama. Bahkan kalau saya tanya ibu bapak sekalian, ibu-ibu, harga-harga sekarang murah atau mahal? Beras murah atau mahal? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Perlunya apa? Perlunya apa? Perlunya perubahan. Bapak-bapak, lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Mau diteruskan? Kita teruskan sulitnya mau? Nggak mau? Perlunya apa? Perlunya apa? Itu yang akan kita kerjakan. Bagi rumah tangga, kebutuhan pokok terjangkau, biaya pendidikan terjangkau, lapangan pekerjaan insya Allah lebih luas bagi semuanya. Dan yang tidak kalah penting, prioritas pembangunan di Aceh dilakukan. Dan buat anak-anak muda, mereka sudah bersekolah tinggi, sudah bersekolah panjang, tapi sulit dapat pekerjaan. Betul? Itu yang kita ingin sama-sama lakukan. Dan kemenangan, Bapak sekalian, kenapa saya ajak para pimpinan partai di sini, Bapak sekalian? Tidak bisa hanya menang di eksekutif. Ayo kita geser dulu, kita kosongin ya. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan. Sini Pak. Ini aja, Pak.